Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mapel mata pelajaran fikih dengan dosen pengampu Auho Ayumi, yaitu 1 Majlisul Adabi Nasution, 2 Nur Azmi BR Siregar, 3 Pia Hilfaziza. Akan menjelaskan tentang haji. Berikut adalah penjelasannya. Di sini kita akan belajar tentang haji. 1. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Yang dimaksud berziarah ke tempat tertentu itu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah pada Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sedangkan waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, rukuk, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. 2. Landasan hukum. Haji itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini apa yang dimaksud setiap orang? Nah, jika orang berprasangka kepada orang non-muslim, itu boleh. Tentunya orang itu harus ingin berhaji, tentunya ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukannya kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah dan lainnya. Dan yang dimaksud dalam haji itu mampu secara memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah Arab Saudi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban atas haji dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang ketiga, syarat wajib haji. Menurut para ulama, syarat wajib haji ada 5. Adapun syarat-syarat tertentu yaitu 1. Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non-Islam ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajibannya sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. 2. Berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pena diangkat atau kewajiban digugurkan dari 3 atau golongan: orang yang tidak sampai bangun, anak kecil hingga bermimpi atau balik, dan orang gila hingga berakal atau sembuh. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis di atas. 4. Merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. 5. Mampu. Syarat wajib haji ini secara khusus disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Mampu yang dimaksud dalam syarat haji ini ialah mampu membayar biaya haji PP, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya, mampu melunasi hutang-hutangnya atau jika ada, mampu secara fisik dan ilmu yang manasik. Yang keempat, mikot. Mikot dalam bahasa adalah batas bagi dimulainya ibadah haji atau batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi mikot, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Mikot digunakan
dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mikot terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Mikot zamani, yaitu batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Bagi haji, mikot bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Bagi umroh, mikot zamani bermula pada sepanjang tahun pada waktu umroh dapat dilakukan. 2. Mikot makani, batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Bagi mereka yang tinggal di Mekah, tempat untuk ihram haji adalah Mekah itu sendiri atau rumah sendiri. Untuk umroh ialah keluar dari tanah haram Mekah, yaitu sebaiknya di Rafah dan Ain atau Hudaybiyah. Bagi mereka yang datang dari sebelah timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kebanyakan negara Asia lain, tempatnya adalah di Yalamlam. Adapun pendapat yang mengatakan sukses sebagai mikot bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Bagi yang datang dari barat seperti Mesir, mikotnya di Juhfah. Bagi yang datang dari selatan dan timur seperti Yaman, Al-Andiyah, tempat untuk berihram adalah Cornish Manazil. Bagi yang datang dari Madinah, tempatnya di Dzul Hulaifah, Bir Ali atau Abiyah Ali. Dan bagi yang datang dari haji Irak pula adalah di Jatul Irq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita Pia Hilpajija sebagai berikut. Wajib haji, rukun haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tertib. 1. Ihram dan atau niat haji. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membaca lafaz labbaik Allahumma umratan bagi yang berniat umroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. 2. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf merupakan bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas seperti apa yang dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang dikerjakan, serta memikirkan seperti yang dilakukan untuk menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama wukuf, perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan salat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seru-seruan ibadah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir atau melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. 3. Tawaf keliling Ka'bah. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan, tawaf dimulainya dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. 2. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah.
Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf adalah sebagai berikut: 1. Niat, 2. Menutup aurat, 3. Suci dari hadas, 4. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran, 5. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, 6. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, 7. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Wajib haji adalah amalan bagi ibadah haji yang harus dilaksanakan. Jika salah satu darinya ada yang ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji adalah 1. Memakai ihram dari mikot. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Berihram yaitu masuk ke dalam ibadah umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Ketika Nabi SAW menetapkan tempat-tempat mikot, beliau bersabda, itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut, dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut jika hendak melakukan ibadah haji dan umroh. Sedangkan mereka yang berada di dalam batasan mikot, maka dia memulai dari kediamannya. Dan bagi penduduk Mekah, mereka mulainya dari Mekah. 2. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah sampai terbit Fajar Shodiq atau waktu subuh. Alasan wajibnya hal ini karena Nabi SAW melakukan mabit di Musdalifah. Begitu pula Allah Ta'ala memerintahkan berzikir di Masy'aril Haram atau Musdalifah dalam ayat Al-Baqarah 198 yang artinya, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram atau Musdalifah. 3. Mabit atau bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 4. Melontar jumroh Aqabah. Melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang dilakukan setelah terbit matahari. 5. Tawaf wada atau tawaf perpisahan ketika akan pulang ke negerinya. Tawaf wada artinya tawaf ketika meninggalkan Ka'bah. Hukum tawaf adalah wajib. Bagi yang meninggalkan tawaf wada, maka ia wajib membayar dam. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yanfirunna ahadun hatta yakuna akhiru wahidi bil bait. Janganlah seorang pergi meninggalkan Ka'bah sampai akhir dari ibadah hajinya adalah tawaf di Ka'bah. 6. Melontar ketiga jumroh dimulai dari jumroh ula, wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap jumroh 7 kali lemparan batu, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang atau hari tasyrik. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya, dan barang siapa yang ingin menangguhkan atau keberangkatan dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi yang akan bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan padanya. Melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir ke barat. 7. Meninggalkan larangan-larangan saat berihram. Jika melakukan ihram, maka wajib membayar dam atau denda. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh kawan kita Nur Azbi sebagai berikut. Larangan-larangan haji. Larangan-larangan dalam haji yaitu seluruh amal perbuatan yang dilarang dikerjakan. Jika seorang jamaah haji mengerjakannya, ia wajib membayar dam atau denda. Larangan-larangan haji ini berlaku juga bagi yang sedang melaksanakan umroh. Larangan haji ini lebih tepatnya disebut larangan ihram.
karena larangan haji ini berlaku pada saat jamaah haji atau jamaah umroh masih diwajibkan memakai kain ihram. Jika ada jamaah haji atau umroh yang melanggar, artinya mengerjakan hal-hal yang dilarang di atas, maka yang bersangkutan harus membayar dam atau denda. Untuk setiap kasus, seekor domba atau kambing. Akan tetapi, jika dilanggar adalah bersetubuh, maka hajinya tidak sah atau batal. Larangan-larangan haji yaitu: 1. Memakai pakaian yang dijahit dan memakai tutup kepala bagi laki-laki yang sedang ihram. 2. Menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang sedang ihram. 3. Memakai harum-haruman baik pada badan atau pakaian. 4. Mencukur atau menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. 5. Memotong kuku. 6. Menikah dan menikahkan atau menjadi wali. 7. Bersetubuh. 8. Berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. 9. Menebang pohon atau memotong rerumputan. Dam secara bahasa artinya darah. Sedangkan secara syariah, dam artinya mengalirkan darah atau menyembelih hewan ternak tertentu seperti unta, sapi, atau kambing untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Bahasa dam berarti mengalirkan darah dengan menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan haji dan umroh melanggar larangan atau meninggalkan wajib haji. Macam-macam dam. 1. Dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, yaitu menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga unta atau lembu. Bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap 1 mud atau 0,8 kg daging tersebut. Ia harus berpuasa 1 hari. 2. Dalam dam karena melanggar salah satu larangan haji sebagai berikut, yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, bersenggama sesudah tahallul pertama, maka dendanya memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah 3 gantang atau 9,3 liter, makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang ketiga, dam karena melaksanakan haji tamatuk atau qiron. Dendanya adalah sebagai berikut, yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, ia wajib puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air. 4. Dam karena meninggalkan salah satu wajib haji. Dendanya sama dengan melakukan haji tamatuk dan qiron. 5. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut, puasa sebanyak harga binatang tersebut setiap 1 mud, wajib berpuasa 1. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.